Dan lalu habis itu setelah saya merasa berubah, saya pulang kampung, nenek saya pun juga terheran-heran. Kok kamu sudah nggak merokok lagi? Loh, kok berheran-heran, kok sudah bangun pagi? Kok sudah bersih-bersih rumah? Kok perkataannya sudah mulai berubah? Di situ keluarga saya, budi saya, nenek saya melihat perubahan saya yang begitu drastis. Terus akhirnya saya ngomong, saya mau menikah dengan orang Kristen, diizinkan karena melihat perubahan saya yang drastis. Waktu nenek saya menyebar undangan ke keluarga besarnya, gempar loh, kok nikahnya di gereja, kamu ngapain biar itu masuk gereja gitu kan, bla 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 bla. Ganti nenek saya. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kita akan mendengar kesaksian dari seorang ibu mantan muslimah ini yang menceritakan tentang bagaimana dari awal ia mengalami kepahitan hidup, lalu seterusnya hidup di luar, hidup dalam pergaulan bebas, dan pada akhirnya dia ditangkap dan dipenjara. Lalu sungguh sesuatu yang luar biasa, justru di dalam penjara itu dia menemukan kebenaran sejati dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat ini menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani di ladangnya. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya kita dengarkan bersama berikut ini. Shalom, saya berawal dari seorang yang dididik atau dibesarkan di keluarga yang bukan Kristen. Orang tua saya mengalami perpisahan. Akhirnya saya dirawat oleh nenek dan kakek. Saya bahagia waktu itu dididik dalam ajaran saya yang lama. Saya bahagia karena saya sangat mengalami yang namanya kasih sayang seorang nenek dan kakek. Tapi kebahagiaan itu nggak lama. Karena waktu itu SD kelas 3 atau kelas 4 gitu ya, kurang lebih kakek saya meninggal dunia. Nah, kakek saya yang begitu sayang sama saya dan yang menghidupi saya, yang menjadi tulang punggung bagi keluarga saya meninggal, akhirnya secara ekonomi kami pun terseok-seok. Karena sebelum meninggal kakek saya ditipu orang habis-habiskan sehingga mengalami hutang yang begitu banyak, sehingga nenek saya pun juga mengalami duka cita akibat jerat hutang itu. Sehingga nenek saya pun dengan berat hati meninggalkan saya dan menitipkan saya kepada budi saya, dan nenek saya pergi ke Solo bekerja untuk menafkahi saya. Di situ adalah hal yang berat bagi saya pada waktu kecil. Saya diasuh oleh budi saya yang ekonominya pas-pasan juga. Karena ekonomi pas-pasan juga, akhirnya budi saya menitipkan saya ke kakak iparnya yang dianggap ekonominya lebih bagus daripada budi saya itu. Budi saya sangat mengasihi saya. Habis itu saya dititipkan ke kakaknya budi saya dibesarkan di situ. Disitulah kehidupan yang saya rasakan sangat tidak enak saya alami. Saya tinggal bersama kakaknya budi saya harus bangun pagi. Kalau saya telat bangun, beliaunya mencuci marah. Saya harus melakukan seluruh aktivitas pekerjaan, meskipun beliau secara nggak langsung nyuruh kamu ini, tetapi kalau saya nggak melakukan, raut wajahnya, mukanya berbeda seperti itu. Itu saya alami ketika saya SMP kelas 2, saya mulai dititipkan di situ. Nah, terus budi saya yang kakaknya budi saya itu mengalami masalah besar, sehingga nggak mampu lagi menyekolahkan saya dan nggak mampu lagi bertahan di situ, sehingga pekerjaannya dimutasi. Dan dimutasi saya masih SMP di situ, dan saya harus melanjutkan studi sampai akhir kurang 1 tahun. Lalu disitulah prahara terjadi. Saya dititipkan kembali ke adiknya Pak D, jadi bulat gitu ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya dititipin di keluarganya Pak, saya dititipkan oleh Pak D, saya hanya seorang diri. Ini saya skip aja sebetulnya ya, dan disitulah saya mulai kenal narkoba. Saya dikenali narkoba, waktu masih kecil, saya dikasih minum, saya tidak mau, saya menolak. Apa yang terjadi? Saya terpaksa minum yang namanya pil koplo atau ekstasi waktu itu. Waktu itu sempat saya minum. Akhirnya apa yang terjadi? Saya malam nggak bisa kebangun, teler, dan disitulah saya mau diperkosa. Di situ saya mengalami kehancuran waktu SMP, sehingga akhirnya saya setiap malam nggak berani pulang. Itu berlanjut sampai kurang lebih 1 tahun di situ. Sehingga akhirnya saya lihat nggak berani pulang, saya kumpulin anak-anak cowok di situ untuk datang ke tempat saya, teman saya, karena setiap malam saya takut diganggu. Akhirnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, pemirsa Galilea, saya akhirnya lulus sudah SMP di situ, dengan predikat sudah mulai nakal di mata masyarakat. Saya nakal kenapa? Karena saya takut tinggal sendirian.
Makanya saya kumpulin teman-teman laki-laki. Lalu saya SMA, tetangga-tetangga saya bilang, kamu pergi cari papamu. Papamu itu kaya, bla 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 begini. Akhirnya saya cari papa saya. Saya cari papa saya, ketemu, senang. Wah, papa saya naik sedan. Papa saya kaya nih, senang. Harapan baru pun tiba bagi saya, gitu kan. Habisnya seperti kayak drama gitu ya, saya ketemu di sekolah waktu itu, saya waktu itu usia hampir 17 tahun, kak drama pertemuan antara bapak dan anak di sekolah itu pelukan, senang, happy banget. Bude saya tadi itu merasa menangis, Ningrum yang saya kasih, yang saya besarkan tadi lupa sama saya sekarang kembali ke papanya, gitu kan. Sedih karena beliau, saya tahu beliau sangat tulus mengasihi saya, tapi karena keadaan ekonomi. Saya senang, saya bangga, lalu saya diajak pulang ke rumah papa saya, nih bener kaya nih, gitu kan. Akhirnya papa saya, kamu nanti sekolah rumahnya ditinggalin nenekmu, papa bangun ya, senang. Oh, kamu sebentar lagi 17 tahun, nanti papa rayain ya gede-gedean. Oke, seneng lah secara remaja waktu itu, papaku kaya loh, papaku ganteng loh, gitu, aku udah rayain ulang tahun. Akhirnya papa bilang, kamu sudah remaja, kamu jangan sampai tahu diskotik itu dari orang lain. Maka dari itu, kamu kalau papa pengen kenalin kamu diskotik, tapi sama papa, jangan sampai yang lain. Secara manusia, saya waktu itu masih kecil, nurut-nurut aja. Oh ya, bapak saya pengennya jaga saya, pengen kenalin dunia luar, tapi pengen jaga saya. Pikiran saya begitu, positif aja, nggak ada pikiran macam-macam. Terus apa yang terjadi? Saya diajak diskotik nih, di ulang tahun diskotik, diundanglah teman-temannya. Yang membuat saya shock pertama, saya dikenalin bukan sebagai anaknya, tapi saya dikenalin sebagai pacarnya. Itu yang membuat saya kaget. Oke, tidak apa-apa. Habis itu pulang saya diajak ke hotel. Ini cerita sebetulnya memilukan banget gitu Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya bersyukur nantinya ya. Habis itu saya diajak itu di hotel. Jadi hotel di situ Bapak ingin memberikan kado yang istimewa, tapi saya disuruh lepas buka baju. Di situ saya tersentak. Hancur hati. Kenapa kok harus lepas baju? Katanya mau ngasih kalung. Benar dikasih kalung emas sama ada batu. Gitu kan. Dan harganya sangat bagi saya mahal gitu kan. Habis itu saya langsung, Bapak saya bilang, kamu boleh nggak perawan kamu buat papa? Di situ saya mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Harapan saya ketemu papa saya yang senang, harapan saya ketemu papa saya mendapat harapan baru. Ternyata papaku pun juga punya pikiran macam-macam ke saya. Akhirnya saya mengunci semalaman di kamar mandi, nggak keluar-keluar. Lalu akhirnya saya keluar, papa saya minta maaf dan nggak mau ngulangi lagi. Tapi di situlah saya menjadi ketakutan. Akhirnya saya diantar pulang. Terus akhirnya ketika ekonomi saya ketemu papa, ekonomi bagus, menghidupi saya sekolah. Tiba saatnya saya kembali, saya bilang kamu kok nggak pulang ke papamu? Tapi saya simpan itu di dalam hati, saya nggak ngomong. Habis itu, oke lah, saya pulang. Tapi saya nggak pulang ke rumah papa saya karena saya takut. Terus itu saya nongkrong di kafe. Dan disitulah saya jadi nakal, jadi berawal jadi anak malam, saya dapat duit di situ. Akhirnya, disitulah saya jadi nakal, liar. Terus akhirnya di SMA itu saya hamil. Saya ada cowok itu bandar narkoba. Disitulah saya hamil. Dan ketika saya hamil pun saya dijual di mucikari. Memilukan Bapak Ibu. Sebetulnya saya menceritakan ini nggak layak. Tapi saya akan ceritakan ini karena betapa dahsyatnya kasih Kristus kepada saya. Saya dijual. Akhirnya disitulah saya kenal dunia mucikari lebih dalam lagi, dunia pelacuran lebih dalam lagi. Saya dijual, uangnya dia yang pakai, saya disuruh melayani seseorang. Akhirnya di situ saya makin terjerumus, dan akhirnya lahirlah anak itu. Saya punya anak, tapi anak itu akhirnya nggak bisa sama saya lepaskan kepada istrinya karena pacar saya dulu katanya bilangnya dia duda, ternyata nggak duda, dia ada istri. Karena saya sudah menjadi pecandu narkoba, saya sudah liar, saya sudah nakal, daripada nanti saya terus hanyut dan kasihan anak itu, saya lepaskan anak itu bersama papanya. Nah disitulah saya makin nakal, karena saya sudah jadi pemakai narkoba. Bagaimana caranya saya bisa pakai tapi masih gratis? Akhirnya saya sambil jualan. Lalu saya kerja di karaoke juga. Nah disitulah saya masuk penjara. Akhirnya masuk penjara pertama, saya keluar, saya nembak uang. Habis itu ada rahasia lagi, saya kena yang kedua, cuman bebas juga, seperti itu. Terus akhirnya yang ketiga saya harus masuk, karena yang masuk itu adalah pacar saya ketika pacar saya beli dari saya.
habis gitu dikasihkan ke orang lain, jadi ketangkep. Akhirnya karena saya sama dia, saya bilang, Pak, itu dari saya, biarkan saya yang menanggungnya, biar pacar saya lepas. Jadi kita masuk berdua. Di dalam penjara itu Bapak Ibu ya. Namun sebelum-sebelumnya saya di dalam penjara Bapak Ibu, tentunya untuk mengaku ya, nggak mudah. Sudah dihajar polisi dari ujung rambut sama ujung kaki. Cuma pada waktu itu kan kita pakai narkoba, jadi dipukul kayak apa kan nggak merasa sakit, gitu kan? Nggak ngaku jadinya, jadi nggak merasa sakit, gitu kan? Sehingga pada waktu saya masuk di penjara yang ketiga itu, saya begitu masuk penjara, karena di channel saya di dalam penjara itu pun juga banyak. Ketika saya masuk penjara, saya merasakan fine-fine aja dan merasa nyaman. Ketika Sipir itu bilang, Bu, ini sudah lama ya kejadiannya, ada masuk ini, istilahnya saya di penjara dijamin gitu lah, enak kehidupan saya masih bisa menikmati segala sesuatunya di situ, sehingga rasanya untuk bertobat itu nggak mungkin. Lalu ketika saya di penjara itu ada teman saya besuk ngajak pendeta, saya dipanggil. Nah ketika teman saya besuk ngajak pendeta itu, pendeta ngomong begini, Mbak Ibu, Mbak Ningrum, nama saya dulu Ningrumnya, jika Mbak Ningrum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hukuman Mbak Ningrum akan diperingan loh. Dalam hati kecil saya, di dalam penjara ini saya itu enak, ngapain saya keluar? Dulu Bapak Ibu ya, saya mau masuk penjara, saya mau mati saat itu, rasanya nggak peduli gitu ya. Saya sudah siap aja, paling mati masuk neraka, gitu aja. Hidup di luar juga gitu, di dalam penjara juga gitu, jadi ngapain gitu loh. Jadi kayak nggak ada, kayak gimana ya. Bahkan dulu ketika saya memang, waktu itu memang waktu ketangkep yang kedua kali, ada seseorang atasan saya menebus saya. Saya ketika itu dihajar, habis itu saya dibebaskan, sehingga saya bernada dalam diri saya mau mengikuti Cici ini, karena Cici ini yang melepaskan saya, gitu kan. Saya mau mengabdi, ketika ada apa-apa biar saya yang mati duluan, ketika ada apa-apa biar saya yang bawa barangnya, kalau ada apa-apa biar saya yang mengakui dulu, gitu kan. Beliau adalah bandar lumayan besar, gitu kan, dulu. Karena saya merasa ditolong, gitu kan ya. Karena satu-satunya yang merasa, yang sayang sampai segitunya sama saya dia, jadi saya mau mempersembahkan diri saya. Kalau ada apa-apa saya biar di depan, gitu kan. Itu dulu. Karena saya merasa meskipun siapa yang urus saya, nggak peduli dengan hidup saya, kayak memang benar-benar nggak ada harapan baru. Karena kalau untuk menikah nggak mungkin, saya sudah punya anak, kehidupan saya pun sudah bobrok kayak begitu kan. Jadi memang nggak ada kehidupan yang bagai bayangan saya, kehidupan saya itu sudah finish, sudah nggak ada harapan baru gitu, nggak ada sama sekali gitu kan. Siapa sih yang mau sama saya? Toh kalau seandainya saya hidup baik-baik, nggak bisa. Karena saya sudah berusaha, ketika pada waktu itu saya pecandu narkoba banget, nenek saya bilang, kamu wiritan. Saya malah ngantuk. Nenek saya malah siang malam doa puasa untuk saya makin menjadi. Mama saya bilang, kamu masuk kamar kamu wiritan, makin menjadi saja. Bude saya yang suka ke dukun, sampai kamar saya didukunin, diapain, makin menjadi, makin menggila. Gak makin bertobat. Jadi bagi saya waktu dulu itu hidup mati aja gitu kan, ngapain mau jadi baik gitu kan. Karena saya sendiri pun dalam hati dulu itu kepingin jadi baik. Di saat saya mengalami rindu baik gitu ya, udah deh capek aku kepingin sembuh dari narkoba. Saya tahan-tahanin, hanya bertahan dengan kekuatan tenaga sendiri itu hanya 3 bulan, kuat nggak pakai narkoba. Habis itu pakai lagi. Karena ketika saya pakai narkoba itu ada suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Permasalahan itu banyak, sakit hati itu banyak. Tetapi ketika pakai narkoba, semua permasalahan itu kayak hilang. Tapi harganya tinggi, karena jenis sabu-sabu mahal kan. Damai sejahtera yang diberikan dunia mahal, bayar gitu kan. Dan dampaknya merusak otak, merusak saraf gitu kan. Tapi di hati happy gitu kan. Terus pada waktu itu, jadi ketika ada pendeta yang nawarin, Mbak, kalau percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan akan meringankan hukuman Mbak. Dalam hati, apaan sih? Wah, hidup di sini enak banget. Saya di dalam pun bisa pakai, saya ini pun juga bisa enak, di sini pun semuanya terjamin, saya masih bisa jualan ini itu di sini, tidak bisa dapat jualan haram ya Bapak Ibu, dapat rezeki, ngapain harus keluar gitu kan. Di situ saya diceritain sama teman saya bilang, kalau kamu nanti sudah putusan, vonis sudah selesai keluar, kamu akan dipindah di Malang, dan di Malang itu mayoritas itu 80% yang normal bisa jadi nggak normal, alias bisa lesbi. Dalam hati, gak mungkin lah saya lesbi, gitu kan. Gak mungkin lah saya lesbi. Saya percaya diri, karena saya nggak ada bibit-bibit kayak gitu kan. Akhirnya pendeta itu mengunjungin saya lagi. Akhirnya pendeta itu kesebel ya melihat saya. Itu setiap mengunjungin saya di rutan, itu dikasih uang. Dan setiap kali masuk ke rutan lagi, uangnya saya belikan narkoba. Seperti itu. Jadi nakal banget gitu kan.
Terus habis gitu, akhir kata penutup dari sang pendeta yang injilin saya ngomong gini, udah deh Mbak Ningrum, kalau Mbak Ningrum nggak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ingat baik-baik perkataan saya ya. Itu sambil saya lihatnya begini, sambil lalu gitu aja, ngapaan sih? Gitu kan. Manusia kok disembah? Dalam hati saya kan begitu dulu, nggak kenal gitu kan, nggak tahu manusia kok disembah, punya kuasaan apa gitu kan. Kalau nggak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mbak kalau ada masalah, Mbak ingat baik-baik. Doa pakai dua agama Tuhan yang mana, yang jawab doa Mbak, yaitu Mbak yang harus ikuti. Dalam hati, sebetulnya saya nggak mau nyimpen perkataan itu, tapi entah mengapa perkataan itu yang paling melekat dalam pikiran saya. Habis itu, oke, sudah saya disalamin, dikasih duit. Ya udah, setelah saya dikasih duit, oke, saya masuk penjara lagi, saya belikan barang haram lagi. Gitu kan. Akhirnya singkat cerita, saya langsung dapat putusan, vonis 1 tahun, dan saya harus dilayar di Malang. Nah, ketika layar di Malang, saya ini benar-benar kepingin istilahnya hidup kudus, tapi secara agama saya yang dulu. Di sini sudah bebas dari narkoba, bersih, nggak macam-macam. Oke lah, di sini saya mau menjalani hidup benar-benar suci, benar-benar kudus menurut agama saya yang dulu. Tapi apa yang terjadi? Dosa yang tidak pernah saya pikirkan, yang saya anggap saya nggak mungkin terjadi, menghampiri saya. Saya ditaksir lesbi cantik banget. Saya ditaksir lesbi cantik, hati itu nggak kuasa untuk menolaknya, tetapi pikiran itu tahu saya ini itu ya sudah jelek, saya sudah melakukan ini itu. Kalau saya pulang-pulang lesbi, gimana nenek saya? Pasti kasihan, gitu kan? Saya tolak waktu itu. Tapi hati ini nggak kuasa. Lalu saya pakai berdoa dengan agama saya yang dulu. Perasaan itu semakin menjadi bahkan sampai termimpi-mimpi. Sampai termimpi-mimpi dengan anak itu, gitu kan? Dahsyat, saya nggak pernah jatuh cinta sama laki-laki sehebat ini. Akhirnya saya nggak kuat lagi, sampai saya lakukan sholat tahajud, saya sampai lakukan apapun supaya lepas dari pikiran-pikiran itu. Makin kenceng, makin jadi, makin kalau saya lihat dia bergandengan dengan wanita lain, duduk aja barengan dengan wanita lain, padahal sama-sama wanita, saya cemburu. Sampai mau gila saya. Saking nggak kuatnya, saya berdoa pakai atribut kepercayaan saya yang lama, dan sembahyang saya berdoa, nangis di situ. Ya Allah, tolong saya, lepaskan saya dari dosa ini, gitu kan. Nggak ada jawaban sama sekali. Itu lama ya, berhari-hari saya merasakan itu, ada kurang lebih 1 bulan perasaan itu menghantui saya itu. Bahkan beban saya itu semakin saya tekan semakin mendalam, semakin saya tekan semakin mendalam rasanya, semakin saya tolak semakin mendalam. Sehingga tiba-tiba di dalam doa saya itu saya keinget perkataannya pendeta, jika Mbak Ningrum ada masalah doa pakai dua agama, Tuhan mana yang Mbak Ningrum, yang jawab doa Mbak Ningrum, ya Mbak Ningrum itu ikutin. Nah, saya teringat itu, namun saya masih gengsi menyebut Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi doanya saya ganti begini, saudaraku yang terkasih. Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta manusia. Saya mikirkan yang ciptain manusia ini kan cuma satu, yang di dunia ini nggak ada siapa lagi gitu kan. Jadi saya doanya begitu aja deh. Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta manusia. Lepaskan saya dari lesbi ini. Saya ingat saya masih pakai atribut agama saya dulu. Sholat ya. Habis gitu, tiba-tiba teman saya, mungkin suara saya ini dengarnya terlalu keras dikit atau gimana, nggak tahu, tiba-tiba ada teman saya Katolik, tiba-tiba gini, kasih tulisan kotak kecil pembatas Alkitab. Zaman dulu kan ada pembatas Alkitab, itu ada gambarnya Tuhan Yesus yang lagi ngangkat orang yang jatuh dari jurang, dan ada tulisannya, jika engkau jatuh dalam jurang, jangan takut. Jika engkau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Karena saya melihat gambarnya itu, ada orang lain yang jatuh dari jurang, ibaratnya saya, dan kata-katanya, jika engkau percaya, maka Tuhan akan menolong. Itu ibaratnya saya. Gak pakai lama, saudaraku yang kekasih, langsung saya iman. Ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saya dari lesbi ini. Gak pakai lama. Langsung damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas saya saat itu juga. Setelah saya tahu jadi orang Kristen, benarlah nas yang mengatakan Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa Yesus akan hebat bagi kita yang percaya. Buktinya ketika saya ikrarkan, ketika saya hanya ngomong saya iman, itu hanya sebatas iman saja. Ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saya. Enggak pakai lama, seketika itu langsung damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas saya. Malam itu saya langsung tidur dengan nyenyak, nggak mikirin anak itu lagi. Itu mujizat pertama. Lalu setelah itu saya mengalami sukacita yang melampaui segala akal, nggak tahu mengapa itu kayaknya seneng, padahal nggak ada yang besok, itu sukacita banget.
Sangat senang banget. Dan saya jadi kebalik, dulu yang begitu cinta ke perempuan itu ganti cinta ke Tuhan Yesus. Sampai saya nulis Tuhan Yesus itu di buku diary. Setiap hari itu saya, hari ini tanggal ini, oh Yesus. Sampai jatuh cintanya gilanya itu lebih parah daripada saya jatuh cinta kepada lesbi itu. Saya tulis itu setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, nggak mengalami duka kita, suka kita. Dan pada waktu ada beberapa teman Kristen yang ngajarin saya, tapi akhirnya ketika ketahuan saya masuk Kristen, saya dipanggilin guru ngaji sendiri sama lapasnya, dipanggil. Habis itu saya ditanyain, terus habis itu saya disuruh ngaji kembali. Setiap hari dipanggil, setiap hari dipanggil, bahkan saya diancam kamu nggak dapat remisi. Entah kamu nggak tahu jawaban dari mana, tapi saya berkata Tuhan Yesus yang ngasih remisi saya. Di situ semua orang teman-teman saya Kristen yang lainnya mundur, tak mau berdekatan dengan saya. Aku nggak ngajarin. Jadi benar-benar saya dibiarkan sendiri di situ, nggak ada yang ngajar. Tapi ada teman yang satu kamar itu pulang dari gereja itu sembunyi-sembunyi, maksudnya dalam apa sembunyi-sembunyi. Kamu nggak boleh kerja nggak apa-apa. Nanti dapat firman apa di gereja tak berikan kamu. Sama saya dibekali Alkitab. Tapi nggak berani deket-deket karena kita satu kamar itu orang banyak, campur agamanya. Di situ, lah nggak ada yang ngajarin saya berdoa begini, nggak ada yang berdoa begitu. Jadi ketika ada Musa berdoa mengangkat tangan, jadi saya berdoa mengangkat tangan begitu. Habis gitu ada orang itu, kamu yang ngajarin ini, bukan aku. Dalam hati saya ketawa, ya bukan kamu lah Tuhan Yesus. Jadi saya benar-benar sendiri, tapi saya ditemani, saya bersyukur ditemani Alkitab. Saya baca Alkitab, dan ketika saya mau dihadapkan ke teman-teman lagi, ada orang yang mau datengin saya, malamnya saya baca bahwa barang siapa malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan malu mengakui aku di depan Bapakku yang di surga. Itu malamnya saya baca, dan saya bunyi tersebut begitu. Akhirnya besoknya saya ditanyain oleh kepala gengnya di situ. Tapi karena dia kepala gengnya pun juga masih menaruh hormat sama saya. Waduh, karena kita sama-sama satu gangster gitu kan dulu ya. Saya dengar adik masuk itu ya, masuk Kristen ya. Dalam hati itu tapi firman Tuhan itu untuk sudah membekali saya. Daripada jika engkau malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan malu mengakui engkau di depan Bapa di surga. Dalam hati ini, daripada aku nggak diakui itu dan Yesus di depan Bapa yang di surga, lebih baik aku diakui manusia nggak apa-apa. Lalu saya katakan, ya saya masuk Kristen. Puji Tuhan, akhirnya dia nggak jadi, oh iya kalau begitu alat sholatnya saya ambil, karena waktu itu saya alat sholatnya nggak pinjam di situ, dia ambil. Habis itu saya mengalami sukacita di situ, terus akhirnya saya pulang, tiba waktunya pulang itu saya sukacita banget. Entah mengapa di dalam penjara itu saya sukacita. Memang benar ya, kalau sudah ada Roh Kudus itu sukacita yang melampaui segala akal, itu nggak tahu judulnya, nggak tahu kenapa kok sukacita itu nggak bisa dijelasin gitu kan. Akhirnya saya pulang di rumah. Terus akhirnya di situ diari saya ketahuan sama budi saya. Sama budi saya dilaporin. Bu, ini loh cucumu ono tulisan, oh Yesusku, kayak saya bikin diari itu menyatakan isi hati saya, cinta saya ke Tuhan Yesus. Mungkin saudaraku yang terkasih di sini tahu ya, pernah dulu kan ketika jatuh cinta sama seorang kan ditulis, dituangkan dalam diari. Ya itulah saya, itu kata-katanya itu saya bersamamu, aku begini, bla bla bla, aku cinta kau, begini, begitulah. Itu dibaca sama budi saya, dikasihkan nenek saya, langsung nenek saya bilang begini, bunuh saja Ningrum itu. Akhirnya habis itu saya menyimpan kontak pendeta saya yang menginjilin saya dulu, lalu saya diinfo kamu segera pergi ke gereja ini. Tapi saya nggak pergi gereja di situ, saya langsung lari ke Surabaya. Saya lari ke Surabaya, tapi saya masih dalam keadaan belum pernah masuk ke gereja sama sekali, dan belum, saya mikir ya saya masih pecandu narkoba, dan saya bekerja apa selain bekerja yang haram, gitu kan. Saya lari ke Surabaya, pertama-tama itu saya cari gereja terdekat, saya pakai sendal jepit, pakai celana pendek, saya masuk gereja di situ, dan saya diterima dengan baik. Lalu akhirnya saudaraku kos di situ, ibu kosnya baik. Saya bingung, saya ini kerja apa gitu kan. Tapi saya masih menggeluti pekerjaan saya yang lama. Uangnya banyak banget dan nggak perlu repot-repot. Gitu kan. Saya menggeluti pekerjaan yang lama, yaitu sebagai mucikari. Namun teman-teman, saya telepon teman-teman, dan teman-teman, oh kamu sudah bebas nih, ayo pesta lagi, gitu kan. Saya bilang, oh tidak, saya bertobat, saya bilang begitu. Wah, nggak bisa bertobat begitu. Dulu kamu yang bikin saya begini, itu kamu. Sekarang kamu nggak boleh bertobat. Gara-gara kamu, aku bisa jadi pecandu narkoba, sekarang kamu bertobat. Nggak, jangan. Gitu kan. Akhirnya ganti saya ngejoin sabu-sabu itu, saudaraku. Akhirnya saya nyabu lagi. Tapi inilah mujizat kedua. Biasanya saya pakai sabu-sabu, ngisep sabu-sabu itu enak banget. Senang, langsung masalah apapun itu hilang. Tapi begitu saya pakai ini, ketika saya sudah dijamah Tuhan Yesus, saya merasakan itu berbeda, malah kebalikannya. Saya pakai sabu-sabu itu rasanya itu mau rasanya itu biasa, dan yang selanjutnya itu saya mau nangis, dan rasa ada kecewa, dan ada rasa kebalikannya, yaitu duka cita yang sangat amat mendalam banget. Rasanya saya nangis, rasanya memang sesaat saja rasanya kayak nikmat, tapi bukan nikmat gimana, beda, rasanya itu beda, tapi cenderung ke sedih,
kok gimana gitulah. Saya nggak bisa ceritakan. Tapi karena begitu pedih, sehingga saya merasa kapok sama sekali. Saya nggak mau pakai yang namanya sabu-sabu. Saya berkata, ampun Tuhan, ini nggak enak sabu-sabunya ini. Kok rasanya kayak begini, kok saya sedih. Ampuni saya Tuhan Yesus. Jadi saya nangis terus. Selama masih proses apa itu obat itu masih bereaksi, saya itu nangis terus, saya merasa nggak enak, saya nangis. Ampun Tuhan, saya nggak enak, saya nggak mau pakai lagi. Akhirnya saya nggak pakai. Terus giliran obat reaksinya itu sudah nggak ada, saya mikir paling ini saya nggak pakai cuma 1 minggu aja, 1 hari aja sih, paling besok saya coba nggak pakai lagi. Saya coba lewat 2 hari, saya coba lewat 3 hari, teman-teman. Saya mikir oke lah, kalau sabu-sabu mungkin saya nggak bisa, mungkin saya masih inek masih suka. Kan saya sudah mulai ibadah tuh ya, saya mulai ibadah di situ. Akhirnya tiba saatnya ibadah tutup buka tahun, karena uang saya masih banyak waktu itu. Saya ikuti ibadah tutup buka tahun. Habis itu saya bilang ini sama teman-teman, nanti ke diskotik ya, saya bayarin semuanya ya, harus ikut gitu kan. Mahal nggak apa-apa, harus ikut semuanya. Habis itu mereka banyak yang ikut. Ketika apa yang terjadi, harapan saya ke diskotik itu saya bisa happy, saya bisa bahagia. Ternyata lagi-lagi disitulah saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bahwa ketika saya masuk ya, saya makan inek, saya nelen inek nih. Harapan saya bisa goyang enak, saya bisa happy banget, dan saya tambah tequila dan minuman, saya harapannya bisa melayang-layang bersama pacar saya waktu itu. Bersama teman-teman saya, kan banyak yang saya traktir. Apa yang terjadi? Ketika saya geleng-geleng gini, saya masuk dalam apa yang terjadi? Saya buka mata, kayak Tuhan kasih penglihatan, kayak semua satu diskotik itu terhipnotis oleh setan. Ketika DJ bilang, sik, asik, lalu semua bilang, enak, tapi kayaknya diperlambat. Enak. Entah itu paranoid, entah itu apa. Kalau itu seandainya paranoid pun, atau halusinasi pun, saya bersyukur, karena dari situ pun saya jadi bertobat, nggak kapok, nggak minum inek lagi. Nah, di situ saya merasakan, ampun Tuhan, kok semuanya menyembah setan. Nah, biasanya kalau saya minum inek atau minum mabuk-mabukan itu lupa Tuhan, lupa segalanya. Tapi di situ saya malah kebalikannya, disadarkan di saat saya puncak on, saya betul-betul disadarkan, dibuka mata saya bahwa ini loh semua terhipnotis oleh setan, sehingga saya, ampun Tuhan, ya saya mau pulang, saya nggak mau kesini lagi. Sehingga akhirnya bukan goyangan yang menikmati saya di diskotik, saya akhirnya jadi, ampuni saya Tuhan. Lalu saya bilang sama teman saya, yuk kita pulang yuk, aku mau pulang dulu cari hotel terdekat. Habis itu, kamu gila ya? Bapak Ibu, dulu uang saya banyak. Karena saya penjual wanita ya, saya penjual wanita itu bisa semalam keuntungannya 30 juta, karena saya jual itu perawan. Jadi ada yang 30 juta, saya komisi 9 juta. Gitu kan. Ada yang juga 5 juta, komisi 1,5 juta. Waktu itu banyak banget. Tapi saat ini melihat kayak gitu ngeri ya Bapak Ibu. Habis itu, teman-teman bilang, kamu gila ya? Saya dipegangin sama teman, nggak boleh pulang. Disuruh sampai pagi di situ. Ya sudah, karena berhubung saya yang provokator, saya yang tanggung jawab, saya yang nungguin mereka, tapi dengan hati yang sangat amat tersiksa, menunggu fajar menyongsong, menunggu tutupnya diskotik ini rasanya lama dan tersiksa. Saya hanya bisa berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Itu mujizat ketika Tuhan lepaskan saya dari diskotik dan ekstasi dan minuman. Oke, habis itu saya pulang, saya kapok. Pendeta saya, Bapak Kepala saya telepon saya, kamu di mana? Saya lagi on, om. Kamu nggak ke gereja? Enggak, om. Saya lagi on. Enggak, kamu harus ke gereja. Lah, ini gimana ke gereja kok saya lagi on, kok disuruh ke gereja? Dijemputlah saya datang ke gereja sambil renyeng gitu. Oke, itu mujizat yang ketiga. Tapi saya berjalan terus nih, sambil dengerin firman. Tapi di situ saya sudah mulai ngajak teman saya yang satu profesi, yuk datang ke gereja, yuk kita sama-sama tobat gitu kan. Datang loh. Dia juga dari seberang, bukan Kristen gitu kan. Habis itu ngomong soal prostitusi. Ya senggol-senggol saya, tuh demi kita bisa bertobat. Kalau yang ini tuh rasanya susah nih, nggak mungkin nih, karena ini saya penghasilannya terbesar ini dan saya nggak punya skill apa-apa. Saya nggak punya skill apa-apa. Kalau disuruh tinggal tuh saya mau makan apa gitu. Nggak bisa, kalau yang ini nggak bisa gitu kan. Akhirnya saudaraku, saya ingat betul, habis kebaktian saya pulang, habis gitu saya terima telepon. Saat telepon itu, biasanya saya dulu bukan orang yang penakut, saudaraku, mati pun mati nggak masalah, ketangkap polisi babak belur pun nggak masalah bagi saya itu. Tapi kali ini tuh benar-benar beda, saya sudah mulai ada rasa ketakutan. Ketika ada telepon itu berbunyi, ada suara, tapi nggak ada wujudnya. Ngomong gini, padahal saya sudah nggak pakai narkoba ya. Ayo, kamu angkat teleponnya, tak masukin penjara lagi kamu. Nekat, suaranya masih samar-samar. Tak telepon dulu, halo. Suara itu dengar masih kenceng. Kamu lanjutin, tak masukin penjara lagi kamu ya. Langsung akhirnya tak matiin. Saya bilang, oh enggak ada pak, langsung saya matiin. Sekali lagi kalau kamu nggak bertobat, kamu lanjutin, roh ngomong begitu ya, tak masukkan penjara lagi. Saya sampai saya ketakutan, saya rasakan hadiratnya itu
begitu mencekam sehingga saya lari ke kamar dan saya tutupan bed cover karena saya merasakan roh itu makin hadiratnya makin mencekam, makin mencekam, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, ngintilin saya, ikutin saya. Saya lari ke kamar diikutin gitu. Hadiratnya begitu betul-betul menakutkan. Saya nggak pernah mengalami posisi yang begitu takut sedemikian itu. Saya sama polisi aja dulu nggak pernah takut kayak gitu. Polisi saya adepin. Bapak kalau mau mati mati, saya nggak apa-apa. Kalau masuk penjara saya nggak apa-apa. Seperti itu. Siapa bosmu? Saya nggak ngaku. Habis gitu kalau seandainya itu nggak apa-apa, bahkan sampai dipukulin bapak belur nggak ngaku. Tapi ini nggak tahu ini ada suara begitu, kok saya takut mencekam gitu loh Bapak Ibu. Habis gitu ketika saya ketakutan, saya selimutan bed cover. Habis itu saya katakan, ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ya, saya janji, saya mau bertobat, saya mau bertobat. Gak ada wujudnya, itu cuma suara, cuma hadiratnya yang begitu mencekam. Terus habis gitu, ketika saya katakan, ya saya bertobat, roh itu diam-diam pergi menjauhi saya. Dan saya rasakan hadiratnya tiba-tiba menjauhi saya. Saya rasakan sekali hadiratnya menjauhi saya, pelan-pelan. Habis gitu ketika hadiratnya saya rasakan nggak ada, saya merasa, belum, nggak ada ini sudah. Lalu saya buka bed cover saya, belum, nggak ada sudah, saya belum. Tapi saya merenung. Terus saya kerja apa? Saya nggak punya skill, saya diem saja. Akhirnya saya telepon Bapak Gembala, Om, saya mau mengikuti pelayanan. Saya mau mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Waktu itu Bapak Gembala saya ajak pelayanan saya di komunitas yang pemulung-pemulung. Kita melayani jiwa-jiwa pemulung-pemulung. Habis itu saya diajak Bapak Gembala melayani di situ. Bapak Gembala melihat, lihat itu ya, ibu-ibu itu ya, kakinya dekil, tubuhnya kotor, tapi lihat wajahnya ada sukacita. Tak lihat, benar juga ya, kakinya dekil, wajahnya sukacita. Saya tanya untuk memastikan, ada sukacita Bapak Ibu? Saya bilang gitu, sukacita Kak Ruth, gitu. Saya lihat, iya Tuhan, sukacita. Lalu kepala saya bilang tuh, berarti sukacita tidak ditentukan dari banyak hartanya benda, tapi dari hati kita. Lalu Bapak Pendeta saya menyampaikan firman Tuhan, dan ini saya tangkap dan jadi bekal saya bahwa manusia hidup bukan dari roti, melainkan dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu saya tangkap. Amin. Langsung saya ada kekuatan baru. Saya katakan, saya hidup bukan dari roti, melainkan saya hidup dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Mulai saat itu, firman Tuhan ngomong apa saja, saya lakukan pelan-pelan. Dan nggak lama kemudian, waktu itu saya terus habis itu berusaha bekerja baik-baik, saya bekerja di asuransi, terus nggak lama kemudian saya menikah, dapat orang yang takut akan Tuhan, ketua kaum muda saya di situ, dan lalu habis itu setelah saya merasa berubah, saya pulang kampung, nenek saya pun juga terheran-heran. Kok kamu sudah nggak merokok lagi? Loh, kok berheran-heran, kok sudah bangun pagi? Kok sudah bersih-bersih rumah? Kok perkataannya sudah mulai berubah? Di situ keluarga saya, budi saya, nenek saya melihat perubahan saya yang begitu drastis. Terus akhirnya saya ngomong, saya mau menikah dengan orang Kristen, diizinkan karena melihat perubahan saya yang drastis. Waktu nenek saya menyimpan undangan ke keluarga besarnya, gempar loh, kok nikahnya di gereja, kamu ngapain biarin cucuku masuk gereja gitu kan, bla 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 bla. Nanti nenek saya bersaksi, lah yang gimana dia berubah karena Yesus Kristus, kok dulu aku setengah mati doain dia nggak berubah-berubah bertahun-tahun, sekarang dia terima percaya Tuhan Yesus, akhirnya dia berubah, ya mau gimana lagi. Akhirnya seluruh keluarga besar saya hadir di acara resepsi pernikahan saya, bahkan pemberkatan saya di gereja. Yang dulu saya tidak pernah ada keturunan seorang Kristen, mulai dari saya lah, saya jadi pengikut Kristus Yesus. Sehingga akhirnya saya dipercayakan menjadi pelayan Tuhan saat ini, untuk jadi saksinya, untuk mengabarkan Injil kasih karunia. Demikian kesaksian saya. Luar biasa kesaksian Ibu ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita. Ada banyak pelajaran rohani yang bisa kita petik, sehingga kita juga akan semakin menyadari kehidupan ini bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita manfaatkan dengan baik, gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya ibunya akan terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani ladangnya, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jiwa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.